Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا الحبيب محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفا. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, ibu-ibu di belakang juga bapak-bapak yang turut hadir di majelis kita malam hari ini. Di sini di tempat yang sama-sama kita cintai, kembali kita bertemu, berjumpa di pelajaran kita, pelajaran rutin ayat-ayat akidah atau tauhid. Melanjutkan bahasan di bahasan kita sebelumnya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita. Juga alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala menutup dan menjemunyikan rapat-rapat dari dosa-dosa dan aib-aib. Lau ya'lamu ahluna laqalahu wa karihah. Kalau sekiranya keluarga kita menengok, melihat atau mengetahui aib-aib tersebut, niscaya keluarga kita akan bingung dan keluarga kita akan merasa jijik. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kita dari aib-aib itu, kalaupun kita tetap masih melakukan dosa dan kesalahan dikala kita sendiri. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Fa Imamna As-San'ani rahimahullah, maka oleh karena itu Imam As-San'ani rahimahullah hina bayyana ma'na haqiqatil hamdilillah, ketika beliau menjelaskan makna atau hakikat alhamdulillah dari zikir yang kita hitung, yang kita baca setiap selepas salat, alhamdulillah, alhamdulillah, maka itu mengandung dua makna. Alhamdulillah atas seluruh nikmat yang Allah curahkan, dan alhamdulillah karena Allah telah menyembunyikan kita dari dosa-dosa dan aib. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang turut hadir di majelis kita di malam hari ini, dan alhamdulillah di kajian kita ayat-ayat akidah telah menyelesaikan beberapa matan-matan atau beberapa matan dari kitab Salasatul Usul oleh Syekhna Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Terakhir kita di matan beliau, al-ilmu wa huwa ma'rifatullah,
ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Ilmu itu, kata Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, bahwa muaranya itu ada tiga. Muara ilmu itu ada tiga. Yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan itu kita sudah selesai dari bahasan. Kemudian ma'rifatu nabi, mengenal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa haqiqatul hubbiyah wa haqiqatul ma'rifah, hakikat dari ma'rifah, hakikat dari cinta, itulah yang kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Ketika Syekhna Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berkata, ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma'rifatan tastalzimu qabula ma syara'ah. Hakikat dari ma'rifah kepada Rasulullah itu adalah ma'rifah yang menjadikan seseorang itu menerima seluruh apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Atau bahasa beliau, ma jaa minad dini wa al-huda bil haqq, yaitu apa yang datang berupa agama dan petunjuk yang benar. Dan itu kita terima. Itu konsekuensi atau hakikat dari ma'rifah kepada Rasulullah. Juga sekaligus hakikat cinta. Kalau kita katakan kisi-kisi cinta kita kepada Rasulullah, maka itulah babnya hari ini. Bahwa mencintai Rasulullah, ma'rifatu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan bahwa yaitu menerima seluruh syariat yang beliau bawa. Menerima berupa agama dan petunjuk yang hak yang beliau bawa. Kemudian kata beliau, wa tasdiqa fima akhbar. Setelah itu kita naik ke jenjang berikutnya. Menerima syariat yang dibawa oleh Rasulullah, menerima petunjuk dan agama yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian tasdiq, membenarkan atau membenarkan fima akhbar, seluruh apa yang beliau kabarkan sallallahu alaihi wasallam. Ba'd, sebagian ada yang dia menerima itu sebagai syariat Nabi Muhammad, tetapi dia tidak amalkan. Taib, dia ketahui bahwa pada potong tangan dari mencuri itu hukumnya Rasulullah, tapi tidak diamalkan. Taib, dia tahu itu hukum Islam, tapi tidak dia benarkan. Wa tasdiq fima akhbar. Kemudian naik ke jenjang selanjutnya, wa tahkima bima syara'ah, dan berhukum dengan syariat Rasulullah. Ya akhi, ketika saya mengatakan berhukum dengan syariat Rasulullah, jangan membayangkan bahwa berhukum itu harus dari kepala negara kepada rakyat. Setiap jenjang itu, maka dia wajib untuk kembali berhukum kepada Rasulullah. Pada skala personal itu wajib berhukum kepada Rasulullah. Kepada dari jenjang kekeluargaan atau keluarga, rumah tangga itu wajib berhukum kepada hukum Rasulullah. Ketika jenjang itu jenjangnya adalah desa atau daerah, maka dia wajib untuk berhukum kepada hukum Rasulullah. Dan skala besarnya adalah negara, wajib untuk berhukum kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ ada kehidupan, di situ ada keindahan. Itu hakikat dari ma'rifah kepada Rasulullah. Itu hakikat dari cinta kepada Rasulullah. Ya akhi, hubbu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wajib, wa huwa mu'min, wa bughdun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kufrun wa huwa kafir. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib, dan itulah kemukminan. Dan membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kufur, dan membenci Nabi Muhammad adalah orangnya kafir. Itu kita sepakati. Maka ya akhi, lihat mabda-mabda atau pokok-pokok yang kita sepakati. Bahwa ittafaqna ala hubbi bin nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita sepakat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukmu wajib. Hukumnya adalah wajib.
Karena itu konsekuensi dari konsekuensi keimanan. Kata para ulama, muqtadha min muqtadhayatil iman wa muqtadha min muqtadhayatis syahadah. Ketika kita berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi dari persaksian dan konsekuensi dari keimanan. Begitu banyak dari ayat-ayat yang menerangkan tentang wajibnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apabila mereka ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Cinta kepada Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akun. Tidak beriman salah seorang kalian sampai aku, kata Rasulullah, ahabba ilaih mimma siwah, sampai aku dijadikan orang yang paling dia cintai dari selainnya. Min waladi, min wa walidi, min wan nasi ajma'in. Lebih ia cintai dari anak-anaknya, lebih ia cintai dari orang tuanya. Maka orang tua kita itu bisa kita tebus nyawa dan kehidupannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layak untuk kita tebus beliau dengan apa? Nyawa orang tua kita. Karena hubbu bin nabiyina sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi daripada kecintaan kita kepada kedua orang tua. Taib, fa huwa wajib, dan itu wajib. Min walidihi wa walidi, ay min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Demikian juga dengan seluruh makhluk. Tidak ada tempat di dalam kalbu itu kecuali Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan antum benturkan cinta kepada fulan dengan cinta kepada Rasulullah. Maka disebutkan di dalam syair, quddima aqwaluhu kadzaka fa'tasim, bahwa ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didahulukan atas seluruh ucapan orang lain. Kadzaka fa'tasim, dengan itulah kalian berpegang teguh. Ya akhi, kadang kita mendapati orang, kita mendapati tokoh, kadang mendapati mereka menyelisihi qala Rasulullah, mereka menyelisihi ma fa'ala Rasulullah, apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Quddima aqwaluhu wa af'aluhu, maka kita dahulukan perkataan siapa? Rasulullah. Kita dahulukan perbuatan siapa? Rasulullah. Ini hakikat dari ma'rifah, hakikat dari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, maka dia bisa mengecap manisnya iman. An yakuna Allah wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul itu nomor 1. Ittafaqna ala dzalik. Dan kita sepakat di atas itu, kita enggak ada berbeda pendapat. Ya kalau ada orang mengatakan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya di nomor sekian, mendahulukan cinta kepada fulan, cinta kepada alan, cinta, la, itu bisa mengantarkan dia pada konsekuensi pembatal apa? Keimanan. Ya akhi, ittafaqna ala dzalik. Kita sepakat di atas mabda itu, kita sepakat di atas pokok itu. Tayyib, barakallahu fiik. Bahkan saya yakin yang tidak merayakan maulid, yang merayakan maulid sama-sama apa? Cinta kepada Rasulullah. Enggak mungkin orang enggak merayakan maulid hanya karena perayaan, enggak makan-makan dan minum-minum lalu dituduh bahwa dia tidak cinta kepada Rasulullah. Isyu ma hadza sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Kita sepakat di atas mabda itu. Taib, jangan sampai antum atau jangan sampai sebagian orang mengutamakan sesuatu yang sifatnya itu cabang atau bahkan tidak cabang, lalu melupakan yang sifatnya usul atau pokok, dan kita sepakat di atas itu. Sampai ada gulat, orang-orang yang terlalu gulu, bahwa siapa yang tidak ikut merayakan maulid, fahuwa kafir. Man qala bihadza? Taib. Dan itu terjadi bapak saya.
Siapa yang tidak keluar merayakan maulid? Karena merayakan maulid adalah cinta kepada Rasulullah. Berarti yang tidak merayakan maulid kafir. Begitu mudahnya antum mengkafirkan muslim. Taib. Barakallahu fiikum. Kita sepakat di atas mabda itu. Cinta kepada siapa? Rasulullah. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbah illa Allah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali dia cinta karena Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hubbu lillahi wal bughdhu lillah. Tayyib wa a'ta lillahi wa mana'a lillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, "Qul atii'u Allah wa atii'ur rasul." Atii'u Allah wa atii'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih terhadap satu perkara maka kalian kembalikan kepada Allah dan Rasul. Taib. Allah Subhanahu wa taala yaqul fala wa rabbika la yu'minun. Tidak beriman kalian hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai kalian menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penengah perkara, sebagai pemutus perkara. Setelah kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemutus perkara, apa yang kalian perselisihan, coba kembalikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma la yajiduna harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Setelah kita mengetahui keputusannya ada pada Nabi Muhammad, maka kita terima dengan lapang dada dan kita menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Wajib cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ittafaqna ala, maka kita sepakat di atas mabda usul atau pokok bahwa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukmu wajib, hukumnya adalah wajib, dan membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukmu kufur. Dan orang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada mawani yang melarangnya atau yang menghalanginya, maka dia kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Ittafaqna ala dzalik. Kita sepakat di atas mabda itu. Kemudian kedua, kita sepakat bahwa haqiqatu hubbi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil itba' la bil ibtida' wala bil munasabat wala bil mukhalafat. Perhatikan kaidah para ulama. Hakikat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil itba' atau bil ittiba' dengan apa? Mengikuti syariat. Maka ketika kita bersaksi syahadu anna Muhammadar Rasulullah, apa kata para ulama? Wa bi syuruti sittatun qad ulimat wa bi nususi syar'i haqqan fuhimat. Taib, perhatikan syarat-syaratnya ada 6 kata para ulama. Termaktub di dalam syahadatu Muhammadar Rasulullah. Wa bi nususi syar'i haqqan fuhimat, dan itu diketahui dengan nas-nas syar'i haqqan, dengan sebenarnya, fuhimat, dan itu mudah apa? Difahami. Apa kata para ulama? Awwaluhal i'tiraf wal i'tiqad batinah. Yang pertama kata mereka mengakui, meyakini. Mengakui dan meyakini. Meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa nabi. Meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa rasul. Meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi terakhir, juga Rasul terakhir, diakui. Kita yakini dengan syariat yang dibawa. Awwaluhal i'tiraf wal i'tiqad batinah bi syar'atil hadi yaqinan bayinah. Meyakini atau mengakui syariat yang beliau bawa, al-hadi, yang menunjuki, yakinan, dengan penuh keyakinan, bayinah, dengan penuh jelas. Jangan antum mengatakan, oh saya ragu sama di sini, atau mungkin kayaknya ada tawar-menawar di sini. Qala Rasulullah, fa'ala Rasulullah. Rasulullah melakukan, Rasulullah mengucapkan. Terus kita mengatakan, kayaknya anak agak cukup ragu di sini. La yajuz. Bahkan itu bisa mengantarkan konsekuensi seseorang kepada batalnya keimanan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian kata para ulama, wasani an-nutqu bil lisani wadhihu. Kemudian kedua,
hak yang harus diberikan kepada syahadatu Muhammadar Rasulullah, mengucapkan dengan lisan wadhih jelas. Ketika orang masuk Islam, tuntut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad Rasul. Jangan asyhadu, enggak jelas. Al-wadhih, ucapkan dengan jelas. Biha sarihan fantiquha tuflihu. Ucapkan dengan jelas, karena pengucapan dengan jelas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tuflihu. Kalian akan apa? Beruntung. Ittafaqna ala dzalik. Kita sepakat di atas itu. Ini mabda, ini usul. Lalu bagaimana kita bisa menghukumi seseorang yang itu cabang, bahkan bukan cabang? Nah, inilah yang saya katakan, akhi ikhwanna, lemahnya di dalam ilmu lebih kepada tendensi personal. Kebencian yang dibangun di atas perbedaan. Akhirnya dia tidak bisa melihat mana usul, mana furu', bahkan bukan furu'. Faham Mas Arif? Mana usul, mana furu', bahkan bukan furu'. Barakallahu fiik. Dan ini layak untuk menjadi nasihat bagi internal umat Islam. Layak untuk menjadi nasihat bagi internal umat Islam. Allahu Akbar. Bagi sebagian orang, masjid lebih layak untuk dijadikan sebagai tempat rapat, tetapi tidak bertemu di solat berjamaah. Mana furu', mana usul? Sekarang saya kasih pertanyaan. Masjid dijadikan tempat rapat, tetapi kita tidak bertemu di solat berjamaah. Mana usul, mana furu'? Mana usulnya? Solat berjamaah. Furu'nya mana? Rapat. Kita ketemu di rapat, dan kita tidak bertemu di solat berjamaah. Bingung. Mana usul, mana furu'? Bingung. Bukan furu', bahkan dihukuminya layaknya apa? Usul. Ya ikhwanna, ana sami'tu zalik. Kita dengarkan itu. Malam yahtafil bi maulidin nabi wa huwa kafir. Siapa yang tidak merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad, kafir. La ilaha illallah. Berarti kalau antum kafir, halalud dam. Darahnya apa? Halal. Kalau antum darahnya halal, azwajukum halal. Berarti istri antum apa? Halal untuk diambil. Saya kadang bingung dengan sebagian orang-orang umat Islam. Barakallahu fikum. Haram atau kufur atau kafir itu besar akibatnya. Besar akibatnya. Ketika dia mengatakan kafir, istri antum berarti boleh diambil sama dia untuk dijadikan sebagai apa? Budak. Kan itu hukumnya. Berarti harta antum boleh diambil sama dia. Dan dia tidak boleh dijadikan sebagai imam. Jangan-jangan tidak mau solat berjamaah di belakang orang yang mungkin tidak merayakan maulid. Apakah? Kafir. Allahu a'lamu bis-shawab. Semoga Allah aslahna ahlana. Tayyib, aslahallahu halana. Semoga Allah memperbaiki kondisi kita. Lalu apa kata para ulama? Wasalisu ihsanu fil mutaba'ah fil amri wan nahyi bila mumana'ah. Yang ketiga, syarat dari hakikat syahadat atau cinta kepada Rasulullah itu apa? Mengikuti Rasulullah dengan baik. Tayyib, wujuduhu wujudul hukum. Adanya sunnah, adanya hukum. Adam wujudil sunnah, adam wujudil hukum. Tidak adanya sunnah, tidak ada hukum. Baik dalam mengikuti siapa? Sunnah Rasulullah. Maka itulah kalau antum dapati sebagian kelompok yang ingin mempresisi diri di atas sunnah, itulah yang menyebabkan mereka menahan diri untuk tidak melakukan makan-makan dan minum di hari kelahiran siapa? Baginda Rasulullah. Qul baginda Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan hari tanggal kelahiran beliau untuk sebagai tempat momen beliau makan-makan dan minum. Dan satu kelompok mereka bertahan di atas itu. Kalaupun mungkin dekepung dari segala penjuru, semua orang melakukannya. Aywa, li'anna madza? Kenapa? Li'anna ma fa'ala Rasulullah
karena Rasulullah tidak melakukannya maka kami tidak melakukannya sallallahu alaihi wasallam. Kurang jelas? Kurang jelas? Adapun orang yang mengatakan mubah, adapun antum mengatakan boleh dengan ijtihad antum, dengan dalil antum, tafadhal. Baik. Tapi kalau sampai mengkafirkan, khalas. Maka ini berbahaya. Wasalithul ihsanu fil mutaba'ah fil amri wan nahyi bila mumana'ah. Baiknya di dalam mengikuti Rasulullah di dalam perintah dan larangan. Sekarang saya tanya, jujur antum. Hukum merayakan maulid dia masuk ke dalam hukum apa? Sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? La sunnah wala wajib. Atau saya tanya, hukum paling rendah, mubah. Mubah. Taib. La mubah wala sunnah wala wajibah. Lalu antum hukumi orang yang tidak melakukannya di atas hukum yang disepakati. Barakallahu fiik. Yang melakukan silakan melakukan. Barakallahu fiik. Aslahallahu halan. Karena cinta kepada Rasulullah dan dengan cinta kepada Rasulullah itu kita taqarrub kepada Allah. Dan taqarrub kepada Allah yadur, dia berputar di hukumnya. Imma sunnah, imma wa. Baik. Barakallahu fiik. Bil amri wan nahyi bila mumana'ah. Tanpa ada sekat-sekat yang melarang kita. Perintah-perintah, larangan. Sallallahu alaihi wasallam. Rabi' tasdiqu fima akhbara uswatuna al-mukhtar sayyidul wara. Kemudian keempat kata para ulama, dari hakikat cinta kepada Rasulullah, dari hakikat ma'rifah kepada Rasulullah itu apa? Sallallahu alaihi wasallam tasdiqa fima akhbara, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Uswatuna al-mukhtar sayyidul wara, yaitu suri tauladan kita. Uswatuna, suri tauladan kita siapa? Rasulullah. Sayyidul wara, penghulunya para makhluk. Bahkan penghulunya para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Tasdiqa fima akhbar. Itu berapa? Keempat. Kemudian kata para ulama, wal khamisul mahabbat syar'iyyah. Yang kelima, mencintai beliau dengan cinta syariat. Berarti hukum mencintai Nabi Muhammad hukumnya apa? Wajib. Ada orang mengatakan cintai Nabi Muhammad hukumnya sunnah. Mencintai Nabi Muhammad hukumnya wajib. Karena begitu banyak nas-nas yang menjelaskan itu. Daliluha fi sunanil mardiyah, dan dalilnya diterangkan di dalam sunnah yang diridhai. Kemudian aqwaluhu qaddima kadzaka fa'tasim. Yang keenam kata para ulama, dahulukan ucapan-ucapannya di atas ucapan orang lain. Kadzaka fa'tasim. Dengan itulah kalian berpegang teguh. Maka sikap kita, aqultu illa ma qala ar-rasul wa ma fa'altu illa ma fa'ala ar-rasul. Itu sikap kita. Aku tidak akan berkata kecuali apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dan aku tidak akan melakukan apapun kecuali apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nuqtah, titik. Baik. Barakallahu fiik. Hakaza bil ibadah, hakaza fi dinina, hakaza. Itulah sikap kita di dalam agama kita. Lalu antum jangan mengatakan tuduh, berarti ente enggak paham fikih. Fikih itu ada bahasa. Kemarin kita bahas sama ibu-ibu, apa hukum poligami ibu-ibu? Ibu-ibu tahu hukum poligami. Mubah, la sunnah wala wajibah. Ibu-ibu enggak mau sepakat hukum poligami itu sunnah. Maunya apa? Mubah. Baik. Barakallah. Dan memang itu yang lebih kuat. Poligami itu hukumnya mubah, la sunnah wala wajib. Antum kalau enggak sepakat nanti kita debat di kamar. Baik. Barakallahu fiik. Pakat dan Ustaz. Anda pernah dengar Ustaz mengatakan sunnah? Enggak apa-apa, nanti kita ketemu di ruangan. Barakallahu fiik.
Kadzaka fa'tasim, dengan itulah kalian apa? Berpegang teguh. Lalu kata para ulama, kadzaka fa'tasim bi sunnatil ghara sabila man fuhim wa dha huwa syartul akhir fa'laman wal ma'na haqiq ya warithal mu'taman. Kemudian ketujuh, wujudkanlah hak-hak dari apa yang kita sebutkan tadi. Laksanakan. Baik, implementasikan apa yang kita sebutkan dari poin pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Amalkan. Fa'malan haqqiq ya warithal mu'taman, bagi siapa yang ingin mewarisi kedamaian di dalam hatinya. Mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah, bisa menghidupkan Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan maha benar Rasulullah dengan segala sabdanya. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak saya yang turut hadir di majelis kita ini, artinya bahwa itu kita sepakat. Ittafaqna ala hubbi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam hukmuhu. Kita sepakat bahwa mencintai Nabi Muhammad hukumnya apa? Wajib. Sepakat? Sepakat. Dan kita sepakat bahwa hubbu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam haqiqatuha bil itba' la bil ibtida'. Mengikuti Nabi Muhammad atau mencintai Nabi Muhammad dengan apa? Mengikuti syariatnya, bukan menentang atau menandingi syariat Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan ketika kita memakai sandal didahulukan sebelah kiri atau kanan? Kanan. Antum jangan tandingi sunnah Nabi Muhammad dengan kita mendahului sebelah ahlus sunnah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan baju, dahulukan mana? Sebelah kanan atau kiri? Kanan. Antum jangan tandingi Nabi Muhammad, antum melalui dari sebelah kiri kemudian kanan. Tayyib, la bil ibtida', tidak dengan menandingi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir setelah salat dengan jumlah 33, antum jangan datang dengan jumlah 70 setelah apa? Salat. Jangan antum tandingi syariat siapa? Nabi Muhammad. Tidak boleh 70, Ustaz, boleh. Tafadhal. Ketika dia tidak diikat dengan ibadah apa? Mahdhah, syurutuha, wajibatuha. Ini semua dipelajari ya akhi. Tidak boleh, tidak bisa dengan berarti, enggak bisa antum. Nah, itulah yang saya katakan, ketika mendapati teman-teman kita mungkin tidak ikut merayakan makan-makan dan minum ketika hari Maulid Nabi Muhammad SAW azim, karim. Hari kelahiran Nabi Muhammad itu agung, mulia. Bahkan kita punya kajian khusus untuk itu, Suratul Fil, yang menjelaskan bagaimana seolah Allah Subhanahu wa taala mempagari Makkah pada waktu itu hanya demi untuk menyambut kedatangan atau kelahiran siapa? Sayyidul Wara, makhluk yang paling mulia. Siapa? Rasulullah. Orang ketika mengatakan tidak merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad, dituduhnya mengingkari kelahiran Nabi Muhammad. Ya lah, buhtan hadza azim. Allahu akbar. Hanya untuk memanas-manasi umatnya, hanya untuk membuat orang menjadi marah. Ya akhi, kita sudah sepakat tadi di atas mabda' itu. Kita sudah sepakat di atas pokok-pokok yang sudah kita sebutkan. Jangan suka pakai dalil berarti. Karena dalil berarti itu dalilnya perempuan. Dalil itu qala Allah wa ma qala Rasul. Allah berfirman, Rasul bersabda, wa qala ulama berkata, qala sahabah berkata, ay fa'ala sahabat berkata. Itu dalil. Jangan nanti lalu ketika kita tidak menemukan orang ikut misalkan makan dan minum hari perayaannya, hari Maulid misalkan, berarti dia tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Qul sallallahu alaihi wasallam. Mana ceritanya? Itu kalau berarti itu apa? Dalilnya perempuan. Antum biasa kecup kening istri setiap pergi kerja, satu hari satu kali antum enggak kecup kening, kan curiga istri antum kan? Berarti. Berarti apa? Banyak itu nanti berartinya. Kayaknya dia udah banyak kening yang dia cium nih kayaknya nih. Atau dia sudah menemukan kening yang lebih harum kayaknya. Berarti. Padahal suaminya mungkin lagi buru-buru berangkat kerja, lupa mungkin cium kening. Biasa orang sebelum berangkat pergi kerja, Assalamualaikum warahmatullahi sayang.
Taib, dia lupa buru-buru. Assalamualaikum warahmatullah. Duh, kok masih koma? Mana titiknya? Sayangnya apa? Ketinggalan. Berarti ada sayang-sayang yang lain. Wah. Nah, berarti itu dalilnya siapa? Perempuan. Hanya orang yang belajar itu jangan suka pakai dalil berarti. Dalam hal apapun ikhwanna, dalam hal apapun. Berarti itu suka bikin baper masalahnya. Suka bikin baper. Taib, ada ibu-ibu kita, ketika mungkin ada ibu-ibu kumpul, kemudian enggak diajak kebetulan. Tidak diajak. Ibu-ibu, pasti dalilnya apa? Berarti ada orang kumpul, makan, kemudian dia tahu perkumpulan itu, dia enggak ikut, diundang misalkan. Apa? Berarti apa? Oh, berarti saya dibenci, berarti saya tidak disukai, berarti saya tidak diajak berteman. Karena itu dalilnya siapa? Perempuan. Makanya kalau ada masalah-masalah seperti itu biarin aja. Karena itu apa? Perempuan. Dalilnya apa? Berarti. Barakallah. Baik, itu kita sepakat bahwa mencintai Rasulullah hukumnya wajib, dan mencintai Rasulullah dengan apa? Sunnahnya, mengamalkan sunnah, itu paling penting. Itu paling penting. Apa yang antum lihat dari Rasul, apa yang antum dengar dari Rasul, i'malan, lakukan sebisa antum, sebisa kita. Alhamdulillah dalam hal apapun. Dan kita di pelajaran kita Syama'il Muhammadiyah banyak yang kita sebut tentang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, maka beliau itu layak untuk dicintai akhirnya. Layak untuk beliau kita cintai. Apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmal wa ashmal, itu adalah sempurna, paripurna kesempurnaannya. Fisiknya, akhlaknya. Baik. Kita telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Dan bahkan ketika terkumpul pada diri Rasulullah bisa senyum dan bisa menangis, itulah sesempurna-sempurnanya batin. Dan bahkan itu lebih baik ketika orang bisa tertawa dan bisa menangis daripada ada seorang laki-laki yang bisa tertawa tetapi tidak bisa menangis. Hanya bisa apa? Senyum. Hanya bisa apa? Tertawa tapi tidak bisa menangis. Makanya perempuan kalau punya suami cepat nangis, cepat luluh perempuan biasanya. Antum beberapa kali melakukan pelanggaran, kalau udah nangis di depannya itu pasti luluh perempuan. Karena kenapa? Tetap derayan air mata itu bukti kalau hatinya itu apa? Lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa momen sering menangis. Ketika anaknya Ibrahim meninggal, beliau menangis. Ketika anaknya perempuan wafat di hadapan beliau, beliau menangis. Beliau ketika menyebut tentang umat, beliau menangis. Khawatir tentang siapa? Umat sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau salat malam, beliau menangis, bahkan sampai ada orang yang tidur di ranjangnya di sebelah kanannya itu rumah Hani. Rasulullah menangis, terdengar suara gemuruh dada beliau menangis sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sebut pelajaran kita Syama'il Muhammadiyah. Kita ikuti. La ilaha illallah. Begitu banyak dari apa yang kita dengar dan begitu banyak apa yang kita lihat dari siapa? Rasulullah. Fa'malan. Laksanakan, lakukan perintahnya apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hak-hak atau hal-hal yang apa? Yang kita sepakati. Barakallahu fiik. Kemudian kata Imamna Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinihi, dan mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil. Akhi, kalau kita perhatikan ucapan beliau kembali seperti di matan yang pertama. Bil adillah, jumlah jar wal majrur. Jumlah jar wal majrur. Huruf jarnya mana? Bi. Na'am, harfu ba. Majrurnya mana? Al-adillati, majrur bi harfi ba. Falizalika naqul bil adillati la bil adillata. Maka kita baca apa? Bil adillati, tidak kita baca bil adillata atau bil adillatu, karena dimasuki oleh huruf jar. Kita sepakat di kaidah pertama dulu di pelajaran kita bahwa di antara jar wal majrur itu selalu ada kalimat sisipan.
Yang kita sebut apa? Muta'alliq, yang digantung di situ. Maka takdirnya itu dikira-kirakan, kata syekhna, para ulama yang mensyarah ucapan beliau bil adillah, itu apa? Hanya Mas Arif, la ilaha illallah, Muhammad ibn Abdul Wahhab, itu beliau meletakkan bil adillah di terakhir. Sebenarnya kalimat, kalau kita takdirkan, kalau kita kira-kirakan, kalimatnya begini: ma'rifatullahi bil adillah, ma'rifatu nabiyhi bil adillah, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Jadi panjang atau tidak? Panjang. Makanya para ulama itu mengkompres agar semakin pendek, tetapi maknanya itu apa? Itu ciri-ciri penulisan kitab di zaman para ulama. Kalau kita sekarang pendek itu merasa kurang. Bahkan kalau kita menulis pendek, biasanya juga makna dikandungnya juga enggak ada apa-apanya. Tapi kalau ulama kita itu diperpendek, tetapi itu mengandung banyak makna. Itu kelemahan kita di zaman sekarang. Nah, itulah kenapa beliau menulis di akhirnya bil adillah. Itu pertama, untuk memperpendek bahasa. Tidak terlalu panjang, karena beliau menulis matan, makanya jadi tipis. Radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Imamna Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kemudian kedua, ketika beliau ditakdir kalimat beliau, ma'rifatullah bil adillah, ma'rifatu nabiyhi bil adillati wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Maksudnya apa? Beliau ingin mengajarkan murid-murid dan orang yang membaca kitab beliau itu agar senantiasa bersandar pada dalil, bukan bersandar pada perkataan Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Dan itulah yang menjadi karakter dan ciri khas dakwah siapa? Muhammad ibn Abdul Wahhab. Barakallahu fiik. Makanya kalau kita lihat kitab-kitab Muhammad ibn Abdul Wahhab, itu beliau kitabnya selalu apa? Qala Allah, apalagi kitab tauhid. Apalagi kitab tauhid. Kitab tauhid itu enggak ada beliau berkata saya berkata begini, saya berkata begini. Itu hanya ayat Quran dan hadis. Hukum menggantung jimat di depan pintu, qala Allah, qala Rasulullah. Hukum bikin benang, taruh benang jimat di tangan, qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat. Beliau enggak ada mengatakan qultu. Aku berkata, aku berpendapat. Itu enggak ada. Tayyib. Barakallahu. Aisyah. Jadi tujuan beliau adalah untuk apa? Untuk mengkader kita. Untuk mengkader kita bahwa kita tidak berucap, kita tidak berbuat itu kecuali dasar pondasinya itu apa? Dalil. Bukan apa? Taklid. Bukan taklid. Allah. Tafadhal, kita azan dulu. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar
Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. Taib, al-adillah dengan dalil-dalil menunjukkan kepada sikap Syekhna Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam mengkader murid-murid beliau bahwa tidak boleh seorang pun keluar dari kaedah ucapan, perbuatan, maka itu hendaknya semua bersumber dari apa? Dalil, bukan taklid. Kata beliau, ma'rifatullah bil adillah, mengenal Allah dengan dalil. Mengenal Allah dengan dalil-dalil, imma sam'iyatan wa imma aqliyah, baik dalil-dalil Quran, sunnah maupun dalil akal. Baik yang sam'iyah maupun aqliyah, itu semua diakomodir di dalam Al-Quran. Misalkan sam'iyah apa? Contohnya misal Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah la ilaha illa huwal hayyul huwallah. Itu semua menunjukkan bahwa wujudullah, menunjukkan bahwa wujudnya siapa? Allah. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang wujudullah imma sam'iyah wa imma aqliyah. Pendekatan di dalam kita menetapkan wujudnya Allah itu ada dua. Dengan dalil sam'i, Al-Quran dan sunnah, atau dalil aqli, dalil akal. Wujudul kun, adanya langit, adanya bumi, adanya gunung, adanya taib, itu semua menunjukkan adanya siapa? Allah. Diciptakannya langit, khalaqas samawati wal ard bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Taib, huwa Allah alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa ar-rahman ar-rahim. Surat apa? Surat Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'min il muhaimin il aziz il jabbar il mutakabbir subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wallahul khaliqul huwa Allah. Ini dalil menunjukkan tentang apa? Wujud Allah. Langit-langit ada, khalaqas samawati wal ard, dialah yang menciptakan langit dan bumi bil haq, dengan benar. Ta'ala amma yusyrikun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka syirikkan, dari apa yang mereka sekutukan dengan Allah. Khalaqal insan, dialah yang menciptakan manusia. Wujud siapa? Allah.
Ini menunjukkan dalil di dalam Quran tentang apa? Wujudullah. Baik. Kemarin kita dengar enggak ada di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang wujudullah. Ya kalau antum tunggu ayat yang mengatakan hadhihi dalili wujudillah, ya enggak ada lah ayat mengatakan begitu. Allah mengatakan dirinya Allah, itu menunjukkan apa? Adanya Allah. Baik. Barakallahu fiik. Ya karena itu tadi, ya karena otaknya itu sudah terpengaruhi dengan gaya-gaya ahli filsuf di dalam berfikir. Akhirnya apa? Ayat yang benar-benar jelas di Quran itu enggak bisa difikirkan dengan baik dan benar. Baik, khalaqal insan. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Min nutfah, dari air mani. Fa idza huwa khasimun mubin. Dia tahu dicipta dari air mani kata Allah, tetapi manusia itu menjadi orang yang paling penentang, mubin, paling nyata penentangannya. Manusia. Barakallahu fiik. Apalagi ayatnya? Banyak ayatnya. Dan di antara ayat-ayat menunjukkan tentang akal, wa min ayat la'allakum tafakkarun, agar kalian memikirkan, la'allakum ta'lamun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum bashar tantashirun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqakum, diciptakan kalian. Baik, an khalaqakum min turab, diciptanya kalian dari apa? Dari tanah. Thumma idza antum basharun tantashirun, kemudian kalian tiba-tiba menjadi manusia, kemudian beranak pinang. Itu semua tanda-tanda siapa? Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, khalqus samawati wal ardh, penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafu alsinatikum, dan banyaknya bahasa. Siapa yang menciptakan? Allah. Cilengsi beda, Lombok beda, barakallahu fiik, Sumatera beda. Khilafu alsinatikum, lisan kalian berbeda. Wa alwanikum, dan warna kulit kalian berbeda. Ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning. Barakallahu fiik, ada yang merah kulitnya. Itu semua siapa yang menciptakan? Allah. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Itulah tanda-tanda bagi siapa? Orang-orang yang ingin apa? Mengetahui, atau bagi orang yang mengetahui. Itu banyak ayat yang menerangkan tentang apa? Wujudillah. Ketika beliau mengatakan ma'rifatullah bil adillah wa ma'rifatu nabiyhi bil adillah. Mengenal Nabi Muhammad dengan apa? Dalil. Banyak yang mengatakan Muhammadur Rasulullah. Baik. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Muhammad itu siapa? Utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad itu mereka keras kepada orang-orang kafir dan berlemah lembut bersama siapa? Orang-orang mukmin. Tarahum ruk'an sujada. Ya, kalian akan melihat apa? Ruku, sujud. Bekas ruku, bekas sujud. Barakallahu fiik. Itu banyak. Kemudian juga ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil. Dalilnya di mana? Dalam Al-Quran. Inna ad-dina 'indallah al-Islam, wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bil adillah. Bil adillah insyaallah kita akan jelaskan lebih rinci. Ya, rinci nanti dari keterangan-keterangan para ulama. Dalil-dalil itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan taklid. InsyaAllah kita akan sebutkan di pelajaran berikutnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada pertanyaan? Tafadhal. Ketika apa? Berdoa ya akhi. Berdoa untuk senantiasa diberikan apa? Bimbingan dan kekokohan oleh Allah. Baik. Allahumma, minta doa petunjuk. Misal doa Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah
wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kata para ulama, doa ini untuk menjaga kita dari dua perkara, supaya kita tidak kolab. Supaya kita tidak kolab. Dikala antum lemah ekonomi, minta rahmat dari Allah. Karena banyak orang diuji dengan miskin, diuji dengan faqir, mengeluh, tasakhut, marah, menggerutu, tanazuk. Kenapa begini saya? Kenapa begini saya? Padahal saya sering ngaji. La ilaha illallah. Sering ngaji kenapa begini? Tayyib, minta rahmat. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, limpahkan kepada kami apa? Rahmat. Itu adalah kasih sayang Allah dikala kita diuji dengan apa? Cobaan dan ujian. Kelemahan, dicibir, tayyib, dimusuhi. Rahmat, kasih sayang Allah. Kemudian dan juga minta doa, petunjuk dari Allah agar kita tetap istiqomah di situ. Jangan kita bergeser kaki. Jangan sampai kena dicibir. Wah, ini kayaknya yang itu ya orangnya ya yang itu orangnya. Akhirnya antum enggak berani akhirnya. Aduh, sembunyi-sembunyi. Barakallahu fiik. Salat berjamaah akhi, salat berjamaah. Oh, itu orangnya. Enggak berani antum jadi salat berjamaah. Aiyah. Antum minta keistiqomahan. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan sempurnakanlah bagi kami ya Allah petunjuk lurusmu bagi perkara kami. Baik bagi perkara kami. Maka semoga kita diberikan keistiqomahan, diberikan berbesar hati di dalam apa? Di dalam mengikuti sunnah. Mereka tidak pernah takut melakukan dosa dan maksiat. Mereka tidak pernah takut mencela sunnah Nabi Muhammad. Kenapa kita takut mengamalkan sunnah? Ya akhi, singa-singa yang duduk belajar, kenapa antum takut? Ini kita singa ini yang duduk belajar kitab-kitab ini, ngapain takut sama mereka? Mereka mencela sunnah Nabi Muhammad, ngapain kita takut menunjukkan sunnah? Barakallahu fiik, salat berjamaah, memelihara jenggot, berpakaian ala Nabi Muhammad, ngapain takut dengan mereka? Sementara mereka mencela, mencerca, menghina, menuduh dan lain-lainnya. Dan mereka tidak pernah takut, ya akhi, mereka takut. Mereka enggak takut sama Allah, mereka enggak takut sama Rasulullah. Ngapain kita takut? Ketika dulu orang-orang di Madinah itu lagi mabuk-mabukan akhina. Kemudian Rasulullah mengutus seorang utusan. Lalu apa kata utusan? Anallaha wa rasulahu qad harramal khamra. Diumumkan yang duduk-duduk di pos ronda, yang lagi mabuk, yang lagi minum, telah diumumkan dari Allah dan Rasulnya bahwa khamar itu haram. Perhatikan. Baik, semua orang yang lagi minum mabuk pada waktu itu ketika mendengar Allah dan Rasulnya mengharamkan khamar, bahkan minum yang sedang mereka mau masuk, dikoek lagi tuh, keluarkan lagi mereka, dilepeh sama mereka, saking taatnya mereka kepada Allah dan Rasulullah. Tak ada ceritanya mereka misalkan mengatakan, sebentar ya Rasul, ini lagi sebentar nih, mau minum nih Rasul, mau masuk. Tak ada mereka mengatakan begitu. Apalagi sumber-sumber penghasilan mereka pada waktu dari apa? Dari khamar. Mabuk-mabuk. Itu para sahabat itu biasa mabuk. Kata Anas bin Malik, kami itu jadi tukang apa? Tukang penuangnya. Tapi begitu perintah datang dari Allah dan Rasulnya, sampai apa? Wa araquha, akhrajuha wa araquha fi sukakin wal turuq Madinah. Lalu mereka keluarkan kendi-kendi yang mereka menyimpan khamar, mereka pakai jual itu, mereka berbisnis dengan itu. Tak ada ceritanya mereka bernegosiasi dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini bisnis terakhir saya ya Rasul. Enggak apa-apa, nanti saya tutup buku ya Rasul. Ini bisnis terakhir ya Rasul. Bisnis terakhir. Ini kalau enggak terakhir ini saya bangkrut nih pasti ya Rasul. Ada. Mereka keluarkan kendi-kendinya, mereka pecahkan kendi-kendinya sampai 3 hari 3 malam. Tidak ada aroma yang dicium di Madinah kecuali aroma apa? Khamar. Saking taatnya mereka sama siapa? Rasulullah. Di mana kita? Antum mengatakan di dalam lirik-lirik lagu cinta Nabi Muhammad. Ya. Aina antum salat dipanggil? Aina antum dari masjid ketika jamaah ditegakkan? Ini diuji kita dengan cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah itu bukan dengan menggubah-gubah syair. Na'ama syikru wa syi'ru hikmah. Di dalam syair itu ada kebaikan-kebaikan. Tapi yang paling hak, yang paling penting itu apa? Di ajaran Nabi. Antum diam, datang sholat berjamaah, datang ngaji belajar. Sudah disebut apa? Cinta Nabi
Tak perlu antum mengatakan saya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak apa kalau antum mau pakai jadi syair. Ya, menjadi syair ya tafadhal, boleh. Karena para sahabat itu bersyair untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting jangan berlebih-lebihan. Ada kalimat-kalimat syair yang sampai kepada kita mereka di dalam apa? Membela hak Nabi Muhammad. Ya juz. Tapi yang paling penting itu jangan antum setelah nyanyi enggak hadir di salat berjamaah. Sunnahnya diejek, sunnahnya diolok dan segala macam. Ainal mahabbah, ainal mahabbah. Wallahu alam ya akhna. Jadi perbanyak doa supaya kita dikokohkan oleh Allah